Ada tiga hal yang perlu untuk kita siapkan di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, walaupun banyak tapi kami fokus pada tiga. Yang pertama adalah mari bersihkan jiwa kita, bersihkan diri-diri kita dari segala hal yang namanya maksiat, karena seseorang terhalangi melakukan ibadah bukan karena tidak ada kesempatan, bukan karena tidak ada dana atau finansial, tapi terkadang seseorang itu terhalangi melakukan suatu ibadah yang mulia disebabkan karena dosa yang dia lakukan, termasuk karena masih ada kotoran dalam hatinya. Maka ini perlu untuk kita saling mengingatkan. Mari ya kita saling mengingatkan untuk banyak beristighfar, banyak mensucikan diri sebelum Ramadan tiba, supaya ketika Ramadan tiba hati sudah mudah untuk melakukan kebaikan karena dosa-dosa sudah dibersihkan. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, seseorang terhalangi melakukan ibadah bukan karena tidak ada kesempatan, bahkan terkadang berada di tempat dan kesempatan yang baik tapi tidak bisa melakukan hal yang baik karena ya itu tadi, imma tidak ada ilmunya atau memang tidak ada hidayah. Ya, saya pernah merasakan tinggal di Madinah dan di Mekah kurang lebih 5 tahun, dan saya pernah menyaksikan sendiri ya, di malam-malam 10 malam terakhir di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, banyak jamaah umroh kita dari Indonesia yang kita pahami, yang kita tahu biaya berangkat umroh di bulan Ramadan itu hampir sama dengan biaya haji, cukup mahal. Tapi kebanyakan yang kita lihat ya, jamaah yang ada di sana terutama yang dari Indonesia itu di 10 terakhir kan di Masjidil Haram itu 2 kali sholat malam, sholat tarawih, dan juga di jam 2 nanti sholat lagi. Kebanyakan jamaah Indonesia pergi belanja, bahkan di teras masjid ya hanya ngobrol dan cerita-cerita atau hanya foto-foto, sementara orang sedang sholat tarawih. Ini sudah di 10 terakhir di Masjidil Haram ya, dan orang sedang melaksanakan ibadah yang sangat mulia, tapi kebanyakan justru malah bersantai. Ada yang tetap penjualan itu tetap ramai karena memang tidak ditutup. Yang ditutup hanya pada saat sholat wajib saja. Kalau saat sholat wajib semua toko-toko ditutup, tapi saat sholat sunnah sudah tidak, terserah siapa yang mau belanja, siapa ini dan seterusnya. Nah, ini seseorang sudah berada di tempat yang baik pada kesempatan yang baik, dan banyak orang yang melakukan kebaikan tapi justru dia tidak melakukan hal yang sama. Karena sekali lagi seseorang melakukan ibadah bukan karena kesempatan semata, bukan karena ada finansial semata, tapi ini merupakan hidayah. Ini adalah merupakan taufik dari Allah, dan taufik dari Allah ini tidak bisa didapatkan bagi orang yang banyak melakukan maksiat. Kalau Imam Syafi'i ketika melaporkan, mengadukan perihal hafalannya kepada gurunya Waqi' ibn Jarrah karena hafalannya mulai agak melemah, padahal kita kenal dan ketahui Imam Syafi'i itu sangat kuat hafalannya, tapi beliau merasa ada kelemahan. Kemudian beliau mengeluh kepada gurunya Waqi' ibn Jarrah, menyampaikan hafalannya yang lemah. Lalu kemudian gurunya itu mengatakan, wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil ahsi. Beliau menyampaikan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan pada orang yang banyak melakukan maksiat. Maka hidayah atau melakukan kebaikan itu adalah merupakan nikmat dari Allah. Jangan sampai kita terhalangi mendapatkan nikmat ini karena dosa. Silakan dibuka dalam surah Al-An'am ayat 125. Ya, orang yang mudah melakukan ibadah itu karena Allah memberikan hidayah. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan baginya hidayah, Allah mudahkan baginya untuk melakukan amal kebaikan. Terkadang kita sudah di bulan Ramadan tapi tidak bisa melakukan kebaikan karena hidayah tidak ada. Dan hidayah ini hanya diberikan kepada orang yang mendapatkan izin dari Allah. Ayat 100 dari surah Yunus. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Tidaklah setiap jiwa itu beriman kecuali
setelah mendapatkan izin dari Allah. Tidaklah seseorang melakukan suatu amal kebaikan kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Maka mari bersihkan jiwa kita agar mudah melakukan ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua,